Shalom kasih Kristus, senang kita dipertemukan kembali dalam renungan hari ini. Bagaimana keadaan dan kabar saudara? Doa dan harapan saya semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan agar kita semakin peka akan kehadiran Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kembali Engkau memberikan kebenaran firman-Mu agar kami terus menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kami, sehingga kami dapat mengenali apa yang Tuhan hendak rencanakan dalam kehidupan kami, di mana kami dapat merasakan hadirat Tuhan yang terus-menerus begitu intim dengan Engkau. Tidak ada penghalang dalam iman percaya kami, di mana kami juga Tuhan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan iman kami Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema penghalang dalam iman terdapat dalam Lukas 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kasih Kristus, ayat yang baru dibacakan adalah penggalan kisah tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita mengetahui bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan berita yang menggemparkan penduduk Yerusalem. Para murid waktu itu masih dirundung kesedihan atas peristiwa kematian Yesus, bahkan mereka juga dirundung dengan ketakutan. Dalam perjalanan ke Emmaus, dua orang murid Yesus bercakap-cakap tentang sesuatu yang terjadi. Pada saat itulah Yesus tiba-tiba mendatangi mereka dan berjalan bersama mereka serta menanyakan apa yang sedang mereka perbincangkan. Namun yang menarik ialah walau Yesus ada di depan mata mereka, berbicara langsung dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Menurut catatan Lukas diinformasikan kepada kita bahwa ada yang menghalangi mata iman mereka, sehingga menyebabkan mata jasmani mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mungkin kekasih Kristus bertanya, apa yang menghalangi mata iman para murid sehingga tidak dapat mengenali Yesus? Yang menyebabkan iman para murid terhalang karena harapannya tidak seperti yang diharapkan. Dalam Lukas 24 ayat 21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dari apa yang diucapkan oleh dua murid itu punya harapan yang kuat kepada Yesus untuk menjadi pemimpin dan pembebas mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Mereka tidak mengenal Yesus karena dihalangi oleh sebuah paradigma yang salah tentang Yesus dan karyanya. Mereka mengharapkan Yesus sebagai pemimpin dan pembebas mereka secara politik. Namun yang terjadi berlainan dari apa yang diharapkan mereka, yaitu mati di kayu salib sehingga membuyarkan harapan mereka. Kasih Kristus, mungkin kita pun mengalami hal yang sama seperti para murid, yaitu ada penghalang dalam iman. Iman kita terhambat dan kita tidak bisa melihat dan mengalami kuasa Allah dalam hidup karena sering terjebak pada kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Iman kita menjadi lemah, tidak peka, bahkan tidak dapat melihat akan hadirnya kuasa Tuhan di rumah tangga kita, di usaha kita, anak-anak kita, sebab fokus dari apa yang diharapkan berkaitan dengan duniawi. Kekasih Kristus, yang menghalangi para murid tidak mengenali Yesus adalah karena para murid tidak memahami firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 27 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Penghalang para murid tidak dapat merasakan hadirnya Yesus bersama mereka karena kebodohan dan kelambanan serta ketidakpercayaan kepada nubuatan para nabi yang ada dalam Alkitab. Dalam Lukas 24 ayat 25 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Pada awalnya dua murid tersebut menganggap diri mereka lebih tahu daripada Tuhan Yesus karena mereka merasa memiliki informasi yang tidak diketahui oleh Yesus. Namun sebenarnya ia hanyalah sepenggal informasi yang belum lengkap.
Barulah ketika Yesus melengkapi pemahaman mereka dengan pengajaran Musa dan para nabi, mereka pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Mesias. Hal yang dialami dua murid pun seringkali terjadi pada kita. Baru mengetahui sedikit saja, rasanya sudah selangit. Bahkan saat terjadi lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup dan keluarganya, tidak dapat dirasakan. Kesombongan adalah awal yang dapat menjadi penghalang dalam iman kita, sehingga sulit untuk mendapatkan masukan baru bagaimana Tuhan bekerja. Sekarang mari kita merenungkan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini, dan mari kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus peka di dalam Engkau, sehingga apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, tidak terhalang dengan apa yang ada dalam pikiran kami, di mana kami tidak terlalu peka terhadap Engkau, Tuhan. Pimpin kami dan ajar kami, supaya tidak ada penghalang dalam iman percaya kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan dan akhiri renungan kita hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.